Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Hati Beriman, sebuah ruang kecil untuk hati yang ingin tenang dan jiwa yang ingin kembali mengingat Allah. Di sini, kita tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi belajar memahami makna di balik setiap ujian dan perjalanan iman. Jika kamu merasa tenang dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan mengikuti channel Cerita Hati Beriman, agar kita bisa terus belajar dan menguatkan iman bersama. Mari kita mulai kisah hari ini dengan hati yang lapang dan niat yang baik. Di kota Mekah, di bawah matahari yang membakar pasir, hiduplah seorang budak bernama Bilal bin Rabah. Ia tidak punya rumah sendiri, tidak punya waktu untuk bermimpi. Hidupnya sepenuhnya milik tuannya, Umayyah bin Khalaf. Setiap hari, Bilal bekerja tanpa keluh, mengangkat beban berat, membersihkan halaman, menahan amarah orang-orang yang merasa lebih tinggi darinya. Namun Bilal bukan manusia yang kosong. Di balik tubuhnya yang lelah, ia sering menatap langit, seolah bertanya dalam diam, "Jika aku diciptakan hina, mengapa hatiku masih bisa berharap?" Suatu hari, Bilal mendengar kabar yang beredar pelan-pelan di Mekah tentang seorang lelaki bernama Muhammad, tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang keadilan, tentang hari ketika semua manusia berdiri sama tanpa memandang status dan keturunan. Kata-kata itu sederhana, namun terasa benar. Bilal mendengarnya diam-diam, takut, namun hatinya bergetar. Dan di sanalah, tanpa saksi, tanpa upacara, tanpa sorak-sorai, Bilal menerima Islam. Secara lahir, tidak ada yang berubah. Ia tetap budak, tetap miskin, tetap diperlakukan hina. Namun di dalam hatinya, ia kini bebas. Ia tahu, Tuhannya melihatnya. Rahasia itu akhirnya terbongkar. Umayyah bin Khalaf murka. Seorang budak berani meninggalkan agama leluhurnya. Bilal diseret ke padang pasir, tubuhnya ditelentangkan di atas pasir panas. Batu besar diletakkan di dadanya. Matahari tepat di atas kepala. Nafasnya berat, dadanya terasa remuk. "Kembali pada agama kami," teriak mereka. Bilal membuka mulutnya, bukan untuk meminta ampun, namun hanya satu kata yang keluar, "Ahad." Satu, cambukan mendarat di tubuhnya. Ahad, batu ditekan lebih keras. Ahad, mereka marah, mereka bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang hampir mati masih bisa bertahan? Karena yang mereka hadapi bukan sekadar tubuh Bilal, melainkan iman yang telah hidup di hatinya. Suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq melihat penyiksaan itu. Hatinya terkoyak. Ia menebus Bilal, membelinya, lalu membebaskannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bilal berdiri sebagai manusia merdeka. Tidak kaya, tidak terpandang, namun bebas. Dan kebebasan itu terasa suci. Tahun demi tahun berlalu, Islam tumbuh dan berkembang. Dan suatu hari, Rasulullah memanggil Bilal. "Wahai Bilal," sabda beliau dengan lembut, "kumandangkanlah azan." Bilal terdiam. Ia yang dulu dipukul karena menyebut nama Allah, kini diminta mengumandangkan nama Allah ke seluruh penjuru langit. Allahu Akbar. Suara itu mengalun, tidak hanya indah, tetapi jujur, lahir dari hati yang pernah disiksa demi iman. Sejak hari itu, Bilal menjadi muazin Rasulullah. Namun hari gelap datang. Rasulullah wafat. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Suaranya bergetar. Saat sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," suaranya pecah. Air matanya jatuh. Ia berhenti. Sejak hari itu, Bilal tidak pernah lagi mengumandangkan azan di Madinah, karena cintanya terlalu dalam. Bertahun-tahun kemudian, Bilal bermimpi. Dalam mimpinya, Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau lama tidak datang?" Bilal terbangun dengan hati gemetar.
ia kembali ke Madinah, diminta mengumandangkan azan untuk terakhir kalinya. Dan ketika suara itu terdengar, seluruh Madinah menangis, karena suara itu menghidupkan kembali kenangan tentang Rasulullah. Bilal tidak dimuliakan karena kulitnya, bukan karena statusnya, bukan pula karena suaranya. Bilal dimuliakan karena keteguhan imannya. Dan kisah ini mengajarkan kita satu hal. Allah tidak melihat siapa kita hari ini, tetapi siapa kita saat kita memilih untuk tetap beriman. Jika kisah ini membuat hatimu lebih tenang, jangan lupa untuk menyukai video ini dan mengikuti channel Cerita Hati Beriman, agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus sampai ke hati kita bersama. Terima kasih sudah menemani Cerita Hati Beriman. Semoga Allah menjaga kita dalam iman dan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.